Prabowo tolak sogokan 28 triliun dari AS dan Israel. AS sodorkan dana, asal RI mau akui kedaulatan negara Israel. Pergolakan konflik Palestina-Israel makin menguat, tak heran jika Israel berjibaku mencari dukungan. Termasuk melalui negara sekutunya yakni AS, bahkan Amerika disebut bersedia gelontorkan dana 28 triliun sebagai hadiah pada Indonesia. Asalkan negara ini mau bersahabat dengan Israel, hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan dukungan penuh dari Indonesia, yang memang memiliki power yang besar di kancah dunia internasional. Namun Prabowo sebagai presiden terpilih, mengukuhkan dukungan penuh dirinya dan Indonesia untuk Palestina. Bahkan Prabowo sangat aktif membela Palestina. Palestina menjadi salah satu negara yang paling lantang mengakui kemerdekaan Indonesia di PBB itu. Otoritas Amerika Serikat dilaporkan menjanjikan dana bantuan pembangunan hingga 2 miliar dolar AS, 28 triliun, jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat top pemerintahan, Adam Boehler, kepada Bloomberg. Boehler menjabat sebagai CEO US International Development Finance Corp, yang merupakan sebuah lembaga keuangan milik pemerintah AS. Disebutkan Boehler, Indonesia bisa mendapatkan dana pembantuan sebesar 1 miliar dolar, 11 triliun, hingga 2 miliar dolar, 28 triliun, jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami sedang membicarakannya dengan mereka, Indonesia, kata Boehler, seperti dikutip dari The Times of Israel. Jika mereka siap, maka kami akan dengan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial, lanjutnya. Dalam upaya yang dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner, menantu Donald Trump dan teman lama Boehler, pemerintahan saat ini tengah mendorong langkah normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab dan Muslim menjelang akhir dari masa jabatannya sebagai Presiden AS. Sejauh ini, Bahrain dan Uni Emirat Arab telah menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel, yang kemudian disusul oleh Maroko dan Sudan. Selain itu, Boehler juga menyebutkan bahwa AS berharap Oman dan Arab Saudi juga dapat setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Di sisi lain, seorang staf Kongres AS yang memiliki hubungan dengan Partai Demokrat AS, mengatakan kepada Jewish Telegraph Agency bahwa Indonesia harus waspada terhadap janji tersebut. Kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian dalam press briefing pada hari Selasa, ia pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk selalu mendukung Palestina. Hal itu disampaikan Menlu Retno dalam press briefing Kementerian Luar Negeri RI bersama Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. Dalam press briefing Kementerian Luar Negeri RI bersama Menteri Luar Negeri Turki, Menlu Retno menegaskan bahwa isu Palestina harus diselesaikan berdasarkan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan parameter yang disepakati secara internasional, termasuk two-state solutions. Makin menguat, tak heran jika Israel berjibaku mencari dukungan, termasuk melalui negara sekutunya yakni AS, bahkan Amerika disebut bersedia gelontorkan dana 28 triliun sebagai hadiah pada Indonesia. Asalkan negara ini mau bersahabat dengan Israel, hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan dukungan penuh dari Indonesia, yang memang memiliki power yang besar di kancah dunia internasional. Namun Prabowo sebagai presiden terpilih, mengukuhkan dukungan penuh dirinya dan Indonesia untuk Palestina. Bahkan Prabowo sangat aktif membela Palestina. Palestina menjadi salah satu negara yang paling lantang mengakui kemerdekaan Indonesia di PBB itu. Otoritas Amerika Serikat dilaporkan menjanjikan dana bantuan pembangunan hingga 2 miliar dolar AS, 28 triliun, jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat top pemerintahan, Adam Boehler, kepada Bloomberg. Boehler menjabat sebagai CEO US International Development Finance Corp, yang merupakan sebuah lembaga keuangan milik pemerintah AS. Disebutkan Boehler, Indonesia bisa mendapatkan dana pembantuan sebesar 1 miliar dolar, 11 triliun, hingga 2 miliar dolar, 28 triliun, jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Kami sedang membicarakannya dengan mereka, Indonesia, kata Bohler, seperti dikutip dari The Times of Israel. Jika mereka siap, maka kami akan dengan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial, lanjutnya. Dalam upaya yang dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner, menantu Donald Trump dan teman lama Bohler, pemerintahan saat ini tengah mendorong langkah normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab dan Muslim menjelang akhir dari masa jabatannya sebagai Presiden AS. Sejauh ini, Bahrain dan Uni Emirat Arab telah menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel, yang kemudian disusul oleh Maroko dan Sudan. Selain itu, Bohler juga menyebutkan bahwa AS berharap Oman dan Arab Saudi juga dapat setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Di sisi lain, seorang staf Kongres AS yang memiliki hubungan dengan Partai Demokrat AS, mengatakan kepada Jewish Telegraphic Agency bahwa Indonesia harus waspada terhadap janji tersebut. Kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian dalam press briefing pada hari Selasa, ia pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk selalu mendukung Palestina. Hal itu disampaikan Menlu Retno dalam press briefing Kementerian Luar Negeri RI, bersama Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu dalam press briefing Kementerian Luar Negeri RI, bersama Menteri Luar Negeri Turki. Menlu Retno menegaskan bahwa isu Palestina harus diselesaikan berdasarkan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, dan parameter yang disepakati secara internasional, termasuk two-state solutions.